eh, minta tolong infokan ke kawan-kawan kali ya. Baik, pada pertemuan keempat ini, eh, saya di sesi pertama nanti sebelum presentasi, ada yang mau saya bahas dulu, karena di minggu lalu kan ada yang terlewatkan. Oke, saya share saja ya. Oke, saya share sebentar. Baik, di pertemuan ketiga dan keempat ini, nanti kawan-kawan sudah terlihat lah apa yang saya share ya. Sudah, Pak. Baik, di pertemuan ketiga dan keempat, di situ sudah saya berikan materinya, kemudian ada apa namanya, ada submateri juga, kemudian detailnya nanti silakan bisa dilihat di materinya di filenya itu. Kemudian begitu juga untuk pertemuan yang hari ini, untuk pertemuan keempat ini. Nah, sesi pertama nanti kita akan sedikit membahas yang kemarin terlewatkan sama yang hari ini, jadi ada 6 topik. Kemudian di sesi kedua nanti silakan kelompok 4 dan 6 untuk mempresentasikan artikelnya. Dan jangan lupa kelompok 5 dan 7 yang minggu lalu dimohon untuk mengirimkan artikel yang sudah dipresentasikan, termasuk juga kelompok 4 dan 6 yang hari ini baru satu tadi kalau nggak salah yang mengirimkan. Itu silakan dikirimkan ya. Baik, langsung masuk ke materi awal. Nah, saya sedikit bahas. Yang mau kita bahas adalah yang pertama tentang yang materi yang minggu yang lalu, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tentang web based application, kemudian ada evolution of mobile based apps atau application, kemudian ada comparison of mobile apps with web application. Pertama 3 ini dulu. Oke. Yang pertama tentang web application. Saya yakin ini kawan-kawan sudah sangat familiar ya, bagi yang sering melakukan pengembangan web, ya kan. Ini arsitektur yang umum digunakan. Oke. Dan ini arsitektur yang standar yang digunakan oleh kawan-kawan yang mengembangkan aplikasi web, yaitu ini adalah MVC ya, Mobile View Controller. Nah, sedikit membahas soal MVC. Ada yang ini ya, ada yang sering menggunakan MVC. Kalau yang sering buat web, pastinya ini digunakan. Ada kawan-kawan?
Dari 17 orang, ada yang sering menggunakan arsitektur ini kalau mau mengembangkan webnya. Baik, jadi ini sedikit saja tentang MVC. Eh, Oke, nah di sini saya buat dulu klien. Ini pane-nya kelihatan ya, Kelihatan, Pak. MVC, kelihatan ya, MVC itu model, view, controller. Nah, ketika kawan-kawan mengembangkan aplikasi yang basisnya web, sudah pasti ini jadi standar ya, membangun model, view, dan controller. Dan ini sangat memudahkan lah bagi para pengembang ketika menggunakan arsitektur ini. Kenapa? Karena setiap setiap saya sebut ini setiap entitasnya, modelnya itu sendiri, kemudian view-nya juga sama, dan controller juga sama. Dan ini biasa digunakan untuk pengembangan yang berbasis OOP ya. Kalau yang sering menggunakan OOP sudah pasti ini familiar lah dengan eh, arsitektur MVC, model view controller. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya eh, alurnya untuk MVC ini. Oke, saya gambarkan di sini. Ini saya misalkan ini ada di sini ada klien. Sorry. Di sini ada klien. Oke. Ini ada klien atau user ya. Kemudian sebelah sini adalah controller. Pada saat pertama kali kawan-kawan mengakses ya, meminta request akses misalkan HTTP, Siska misalkan, bla 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 ya kan, itu masuknya adalah ke controller. Nah di controller ini yang mengatur segala permintaan akses dari user. Oke, jadi kayak ini arahnya ke apa namanya request ya, request kemudian respon itu lewatnya ke controller, dan ini hubungannya dengan URL. Nah nanti saya akan membedakan, ada satu bahasa pemrograman yang memisahkan ini sehingga menjadi lebih mudah. Kemudian dari permintaan ini selanjutnya adalah kita ada yang kita akses lagi. Ini akan masuk ke saya tulis dulu di sini model. Oke. Kalau seandainya permintaannya itu adalah harus mengakses data, harus menampilkan data, maka dia akan melihat dulu request ini. Apa yang diminta, ya kan? Saya buat database di sini. Oke. Kalau yang di request itu ada di database-nya, maka akan dikembalikan ke view. Akan diperlihatkan sini. Jadi ini 1, kemudian ini 2, 3. Kemudian ini bolak-balik ya, diminta, di request, responnya seperti apa, kemudian ini keempat. Nah, kemudian baru dikembalikan ke user. Nah, ini dipisah ya. Jadi, nah, yang
apa namanya, kalau model ini hubungannya dengan database, ya kan? Bisa MySQL, bisa SQLite, ya kan? SQLite dan lain sebagainya, Mongo. Oke. Nah, kalau view ini biasanya hubungannya dengan HTML atau CSS, JavaScript, ya kan? Dan lain sebagainya. Controller di algoritmanya, ya kan? Ini bisa PHP, kemudian ini Python dan lain sebagainya. Ini ke arah URLs. Nah, ini adalah urutan ketika klien itu akan mengakses, meminta, apa namanya, merequest sebuah permintaannya. Dia lewat controller dulu, kemudian dari controller diminta lagi ke, kalau dia ada permintaan ke apa namanya, database, dia akan lari ke model, kemudian baru model lari ke view tampilannya. Nah, baru tampilannya ini yang diberikan ke user. Nah, ini adalah apa namanya, arsitektur untuk MVC ya, dan ini umum, ini pasti sudah umum lah digunakan. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang membedakan, sekalian saya perkenalkan, ada satu platform ya, platform, kalau nanti mau apa, coba-coba, ada satu platform, ini biasa saya gunakan, apa namanya, Django. Ini bawahnya Python ya. Dan ini sudah sangat ini ya, di controllernya itu dia masuk URLs, kemudian apa, view, kemudian ini masuk ke model, ini semuanya dipisah, dan ini template. Yang ini sangat mempermudah ya. Jadi kalian bisa memisahkan URLs-nya. Saya rasa di PHP juga sama ini. Kemudian view-nya juga terpisah, template-nya terpisah, dan juga modelnya gitu. Nah, seandainya kita, dan di sini mudahnya adalah kita tidak perlu membangun web itu dari awal. Oke. Kalau seandainya saya enggak, ini maksudnya ke controller ya. Nah, kalau seandainya saya nggak bisa HTML atau CSS, sebenarnya ini basic ya kan, nggak masalah. Di situ kita bisa langsung lari ke model, lari ke model. Nah, di model ini semua template sudah disediakan di sini. Nah, di sini sudah disediakan. Jadi kalau nggak bisa HTML nggak masalah. Tampilannya sudah sangat bagus sekali. Gitu. Nah, ini sekilas tentang MVC, dan pengembangan web sudah pasti arahnya, arsitekturnya menggunakan MVC. Ada banyak arsitektur, tetapi umumnya yang menjadi standar adalah MVC. Kalau misalkan kalian nanti ditanya pada saat sesi wawancara, ya kan, ya ini MVC nih, pengembangan dengan MVC. Atau silakan kalau ada yang mau sharing, silakan. Selain MVC, apa yang biasa sering kalian gunakan arsitekturnya, yang sering bermain di web? Apa kira-kira? Teddy, gimana Ted? Oke. Masih terdengar suara saya ya? Dengar, Pak. Masih, Pak. Dengar, Pak. Masih, Pak. Selanjutnya ada 3 layer nanti, yang ada di MVC. Ada presentation layer, oke, seperti tadi sudah saya jelaskan.
ada JavaScript, kemudian ada business layer. Ini menjelaskan tentang alur kerja dari setiap entitas yang ada di apa namanya, yang ada di aplikasi yang akan dibangun. Kemudian yang ketiga adalah data layer. Ya, ini model sebenarnya kan yang hubungannya dengan database. Ini adalah layer-layer kunci pada MVC. Sama sih ini ya, model view controller ini sama ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tentang evolusi perkembangan dari mobile. Nah, ada 4 evolusi yang sampai sekarang terus berlangsung atau berjalan. Yang pertama adalah ada embedded system, sistem yang sudah terpatri ya di perangkatnya. Contohnya kayak kalkulator lah ya. Jadi kalkulator itu masuk pada embedded system. Jadi semuanya ada di situ. Masalahnya adalah ya tentu saja ini sangat terbatas ya, sesuai dengan tujuan utamanya lah, gitu kan. Fungsinya terbatas di sini. Kemudian yang kedua itu ada device specific aplikasi. Ini biasanya untuk, maksudnya adalah aplikasi yang untuk device yang spesifik. Contohnya misalkan kalau kita mau install apa namanya, mau install printer printer apa namanya, Epson atau apa kan, dia butuh ya khusus, aplikasi khusus ya Epson berapa ya, carinya driver Epson tersebut gitu, nggak bisa yang lain. Kemudian ada juga OS specific apps. Ini hubungannya dengan OS. Biasanya kalau kita mau install aplikasi tertentu, misalkan kita mau install Python untuk di mana? Untuk di OS apa? Windows, iOS, Ubuntu atau apa gitu ya. Pilihannya seperti itu. Itu OS specific apps. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah perkembangan terakhir adalah cloud based apps. Nah, ini yang umum saat ini. Sebenarnya mengembangkan aplikasi sudah sangat mudah ya. Jadi sudah banyak cloud yang menyediakan layanan yang mempermudah lah. Jadi kalian tuh sebenarnya membangun aplikasi nggak perlu dari scratch lagi, nggak perlu dari awal. Oke. Jadi ada di sini saya berikan contoh, yaitu ada Heroku, ada AWS. Jadi kalau Heroku itu apa namanya, cloudnya PaaS, ini platform as a service. Nah, apa ini? Di sini adalah kawan-kawan itu tidak perlu membangun infrastruktur. Ini tidak ada non infrastruktur. Oke, jadi di contohnya PaaS itu Heroku. Jadi kawan-kawan ignore lah, infrastruktur itu nggak diperdulikan lagi. Sudah ada di sini, sudah ada di Heroku. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus apa namanya, kalau membangun aplikasi menggunakan PaaS ini nanti terlihat performanya ya. Ini ada apps ya kan, masuk ke sini. Ini nanti yang kita dapat adalah performa. Dan ini bisa ditentukan. Jadi ketika kawan-kawan saya misalkan bangun aplikasi, jadi hitungannya itu macam-macam. Ada yang bayarnya per jam, ada yang bayarnya per hari, per bulan, dan lain sebagainya, ya kan? Misalkan seperti ini, saya punya sebuah aplikasi, ya kan? Saya punya aplikasi ini, ya kan?
Ini akan saya presentasikan 1 jam aja, 1 hours ya kan. Saya mau presentasikan 1 jam. Kita bisa request ke Heroku ini ya cukup 1 jam aja. Performa untuk 1 jam, ya kan? Seperti itu. Atau misalkan eh, saya mau ada 1 hari ini mau presentasi untuk yang mau mengakses itu 100 user, bisa ditingkatkan performanya, ya kan, di Heroku gitu. Jadi kita nggak perlu lagi lah bingung dengan infrastruktur ini. Mau menggunakan server apa, database apa, sorry ya database apa gitu kan dan lain sebagainya. Itu sudah diatur oleh Heroku. Selanjutnya itu cloud based apps. Jadi ada 4 ya evolusinya ini berkembangnya, dan ini yang cloud ini adalah yang paling update saat ini. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum, suara saya masih Belum. terdengar ya? Masih, Dengar, Pak. Pak. Masih, Pak. Oke, nah, tugas untuk hari ini nanti silakan dikumpul hari ini, enggak sekarang tapi waktunya sampai dengan jam 12. Nah, tugas kalian adalah mencari perbandingan antara mobile dengan web. Kriterianya apa? Kriterianya ini mulai dari user experience, kemudian performance, kemudian development cost, kemudian access mechanism, dan yang terakhir adalah common use case. Oke, saya tuliskan di sini. Jadi nanti silakan dicari sebentar. Mencari Oke, nanti kawan-kawan silakan mencari perbandingan antara mobile versus web, ya. Apa saja? Yang pertama itu ada user experience, UX, kemudian ada performa, kemudian ada cost, kemudian ada access mechanism, kemudian ada common use case. Nah, nanti dibuatkan tabel seperti ini, ya kan? Dibuatkan tabel seperti ini. Dibuat tabel seperti ini, ya kan? Oke, ini apa namanya? Kriteria. Kemudian ini ada yang mobile apps, ini ada yang web app. Kriteria tadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti disebutkan apa perbedaannya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti di email saja. Oke, di email. Kemudian limitnya ya jam 23 lah, ya kan? Oke. Ini tugas yang kedua ya, tugas kedua kalian. Tugas pertama kan sudah. Tugas kedua. Oke.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nah, tugasnya ini Pak di Word atau di convert ke PDF ya Pak? Di PDF aja nggak apa-apa. Iya, coba. PDF boleh. Silakan yang lain. Ini tugasnya dua-duanya dikumpul hari ini juga ya Pak? Iya, tugasnya kan hanya satu ini. Tugasnya hanya ini aja. Jadi mencari perbandingan mobile apps versus web apps dengan 5 kriteria yang tadi, UX-nya, performance-nya, development cost-nya, kemudian access mekanismenya, kemudian ada common use case-nya. Oke. Jadi kriteria tulis ini kalau mobile app seperti apa, web app seperti apa. Oke, seperti itu. 1, 2, 3, 4, ya 5 kriteria ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke. Ini sudah sebelum presentasi ya. Nah, ini yang nanti silakan dilihat di LMS ya. Sudah ada semua kok di situ. Materinya saya sampaikan di situ. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke materi yang hari ini untuk minggu keempat. Kita akan membahas apa yang kita bahas di sini di minggu keempat itu ada content and protocol in mobility, kemudian ada trend in mobility space, kemudian ada brief note on mobile apps platform. Oke. Langsung saja masuk ke materi berikutnya. Nah, apa sih konten dan protokol itu pada mobile? Konten untuk aplikasi seluler ini sebenarnya dirancang untuk agar mudah diadaptasi. Konten adaptif menggunakan aturan untuk menyesuaikan diri berdasarkan konteksnya. Nah, konteks ini mencakup macam-macam, ada parameternya, ada banyak, ada perangkat, lokasi, waktu, dan lain sebagainya. Oke, nah maksudnya adalah seperti ini, konten yang beradaptasi itu maksudnya seperti ini. Kita kan misalkan gini deh, contohnya WhatsApp ya. Kita siapapun lah ya kan, baik yang baru mengenal, baru awal maupun dari dulu ya. Kita itu kan nggak pernah diajarkan ya, kecuali ada orang buat tutorial ya kan, beda. Tetapi pada dasarnya setiap ada perubahan aplikasi, update, misalkan kita ambil contoh di WhatsApp lah ya. Pada dasarnya orang itu kan atau user pengguna itu kalian lah ambil contoh ya, itu bisa beradaptasi ya. Pada saat pertama kali dikeluarkan aplikasi WhatsApp itu kan tidak ada fitur untuk conference maupun voice call ya. Tapi berikutnya ada ya kan. Kita bisa beradaptasi walaupun tidak di ini kan sama pengembang WhatsApp ya kan. Tapi sebagai user kita bisa beradaptasi terhadap perubahan atau update yang ada di aplikasi tersebut. Yang kedua, setelah itu ada kemudian user bisa menggunakan conference, video conference yang tadinya cuma satu orang, one by one, bisa sampai multi ya kan, bisa 5 orang dalam satu grup, bisa dipanggil semua dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pada saat melakukan pengembangan aplikasi yang mobile, konten-konten yang kalian buat, perubahan ya, konten bisa seperti itu atau ya konten dalam arti yang sesungguhnya, misalkan konten apapun itu ya, itu bisa dipahami oleh user sebaiknya seperti itu. Beda
sama kalau kalian yang sudah pernah membuat aplikasi, ya kan, untuk sebuah organisasi misalkan, setiap ada perubahan biasanya kita akan melakukan sosialisasi dulu, ya, cara menggunakannya ini, ya kan, cara menampilkannya seperti ini, gitu. Nah, tapi sebaiknya, konten itu memang dirancang agar user itu bisa beradaptasi, gitu kan. Nggak ribet lah, intinya jangan sampai dibuat ribet. Kira-kira seperti itu inti dari yang konten di mobile ini. Kemudian yang kedua ada protokol. Protokol itu adalah aturan, ya kan. Nah, di sini ada dua protokol utama. Yang pertama adalah WAP. Apa itu WAP? WAP itu Wireless Application Protocol. Nah, WAP ini sebenarnya sebuah standar, ya kan? Sama seperti ini, ini standar-standar di dalam pengembangan aplikasi yang berbasis wireless. Contohnya seperti ini. Kalau Bluetooth, ya kan? Bluetooth itu ada standarnya juga. Jadi perusahaan yang pertama-tama mengembangkan Bluetooth itu ada standarnya. Kemudian GPRS, 2G, 4G, 5G itu ada standarnya semua. Jadi tidak serta-merta dibuat, ya kan? Kemudian digunakan, tidak. Itu ada standarnya. Nah, standarnya ini mengikuti WAP. WAP nanti ada macam-macam sebenarnya. Tidak hanya Wireless Application Protocol. Ada macam-macam ini, oke? Kemudian yang kedua ada REST, ya kan? Representation State Transfer. Nah, ini standar yang digunakan untuk melakukan komunikasi server. Misalkan pasti sudah sering dengar JSON atau XML, ini umum lah ya. Biasanya orang kalau menggunakan API makanya kalau nggak JSON atau XML. Nah, ini standar untuk REST. Selanjutnya ini tren, ini ada beberapa tren ketika pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama, saya nggak tahu update-nya seperti apa, tapi dari buku yang saya baca, ini ada beberapa tren. Yang pertama adalah untuk HTML5, ya kan. Mungkin yang sering mengikuti tahu seperti apa gitu kan. Kemudian ada BYOD atau bring your own device, ya, bawa sendiri perangkat. BYOD itu bring your own device. Sebisa mungkin ya, namanya mobile kan, ya perangkat itu ada di tangannya user masing-masing, ya kan. Kemudian hubungannya dengan IoT, Internet of Things, ya kan. Kedepannya semua aplikasi diharapkan sudah basisnya IoT, jadi benar-benar aplikasi yang cerdas, ya kan. Aplikasi cerdas IoT itu ini ya sudah unremote lah ya. Jadi tidak menggunakan remote dia. Tidak sama sekali. Kalau ada perangkat yang masih menggunakan remote, belum kategori IoT itu. Kalau IoT itu sudah cerdas sebenarnya, aplikasi yang sudah cerdas. Jadi melakukan semua kegiatan yang ada di aplikasinya berdasarkan data, gitu kan. Tapi dengan sebelumnya dilakukan learning atau pembelajaran. Itu IoT. Kedepannya aplikasi-aplikasi diharapkan trennya ke arah IoT. Kemudian ada manajemen perangkat. Tentu saja ini untuk mengelola konfigurasi, ya kan, keamanan dan lain sebagainya. Maksudnya adalah di perangkat-perangkat seluler saat ini, di smartphone, ya kan, ya sudah pasti kawan-kawan sudah bisa melakukan konfigurasi sendiri ya, keamanannya dan lain sebagainya. Itu untuk MDM. Kemudian manajemen aplikasi juga sama, mengelola versi, ya kan, ngupdate versi dan lain sebagainya, ya kan.
Kemudian yang keenam adalah meningkatnya variasi komunikasi, touchscreen, ya kan, voice detect, kemudian ada pengenalan wajah, gerakan, video dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya ilmu AI, ya kan, ilmu AI itu memang banyak diimplementasikan di ini ya, di smartphone, ya kan, lebih terlihatnya di smartphone, ya kan, mulai dari pengenalan wajah dan lain sebagainya, mengenal jarak dan lain sebagainya lah, ya kan. Itu berhubungan dengan ilmu AI yang diimplementasikan ke ke smartphone. Kemudian ada peringatan atau pemberitahuan real time. Ya ini maksudnya yang teknologi GPS ya, Global Positioning System, ya kan, yang ada di Google Map misalkan. Nah, di sini yang terakhir ada Mobility as a Service atau MaaS. Tadi kalau tadi saya berikan contohnya PaaS, Platform as a Service, ini ada Mobility as a Service. Nah, kalian nanti bisa cari, ini ada referensi namanya Liko, ya kan? Itu mempermudah lah bagi kawan-kawan yang suka mengembangkan aplikasi menggunakan MaaS ini, Liko ini, jadi lebih mudah. Oke, kalau berminat nanti silakan dibaca. Saya hanya kasih guide saja ini. Oke, selanjutnya apa lagi? Oh, sudah selesai. Mungkin itu brief atau sekilas tentang pertemuan ketiga dan keempat. Saya stop share dulu. Oke. Jadi nanti bagi kawan-kawan di materi sudah ada, ya kan? Nanti jangan lupa untuk dibaca. Di setiap pertemuan juga sudah saya berikan di LMS, ya kan, sudah ada di pertemuan 1, 2, ya. Silakan nanti ya dibaca saja. Oke, dan semua. Kemudian ada buku referensi juga, silakan dibaca. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke jadwal presentasi. Kelompok hari ini adalah kelompok 14 itu kelompok 4 dan 6. Kelompok 4 dan 6, Alan Bima, Angga, Teddy, Wildan. Sudah ada? Kelompok 4 dan 6 sudah hadir? Ada. Kelompok 6 ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Yang pertama presentasi di sesi pertama itu kelompok 6. Ya. Iya, Pak. Kelompok 6 itu ada Angga, Muhammad Aldoni, Singgi, dan Muhammad Khairul. Draft laporannya sudah dikirim? Sudah di email Bapak kayaknya, Pak. Sudah di email ya? Oh ya, 6 sudah. Yang 6 sudah. Sudah. Saya udah baca tadi. Yang 4 belum kayaknya ya, kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan siap-siap kelompok 6 dulu. Siapa yang mau presentasi pertama? Singgi, Pak. Singgi. Oke. Ya. Singgi yang judulnya apa? Yang membuat panorama yang dipercepat perangkat keras grafik untuk telepon seluler, Pak. Grafik hardware, accelerated, Ya. accelerated panorama builder for mobile phone ya. Oke. Ya. Oke. Saya kasih waktunya, kita nggak lama ya, kita satu artikel 5 menit aja lah, nggak usah lama-lama. Oh Karena gitu, berarti diringkas ya, Pak ya?
Diringkas, jangan lama. Ya. Izin screen share ya, Pak. Ya, silakan. Saya ngabsen dulu ya. Oh ya. Oh ya, tadi ada yang mau bertanya nggak materi 3 dan 4? Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, kita lanjut presentasi ini. Cukup ya. Oke, lanjut Cindy. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldoni dan rekan saya ada Singgih Yulizar Maharuf, Muhammad Hairul Lutfi dan Yoga. Selanjutnya akan kami presentasikan dimulai dari Singgih. Silakan Saudara Singgih, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal yang pertama yang berjudul Pembuat Panorama yang Dipercepat Perangkat Keras Grafik untuk Telepon Seluler. Yang pertama ada abstrak. Jadi perangkat komunikasi seluler modern seringkali berisi kamera internal yang memungkinkan pengguna menangkap resolusi tinggi gambar secara diam. Namun, pada saat yang sama, aplikasi olah gambar ini menghadapi kegunaan dan hasil kemacetan. Kesulitan dalam mengambil gambar dokumen kertas cetakan dengan seluler ini menggambarkan masalah ini untuk siapa saja. Hasilnya bisa jadi diperiksa hanya setelah beberapa detik dan sering kabur. Jadi gambar baru diperlukan, meskipun viewfinder gambarnya terlihat bagus. Prosesnya bisa membuat frustasi dengan menunggu dan pengguna tidak dapat memprediksi kualitas sebelumnya. Masalahnya dapat ditelusuri pada ketidakcocokan kecepatan prosesor dan resolusi kamera, dan juga tuntutan interaktivitas aplikasi. Dalam konteks ini, kami menganalisis gambar mozaik bangunan dari dokumen cetak dari bingkai yang dipilih dari video resolusi VGA 640 x 480 pixel. Interaktivitas tinggi dicapai dengan menyediakan umpan balik real-time tentang kualitas, sekaligus memandu tindakan user. Unit pemrosesan grafis dari perangkat seluler ini dapat digunakan untuk mempercepat penghitungan rekonstruksi. Dan untuk mendemonstrasikan kelangsungan hidupnya, penulis menyajikan aplikasi pemindaian dokumen interaktif yang diimplementasikan pada ponsel Nokia N95. Mungkin pendahuluan akan saya lewati saja. Selanjutnya yaitu ada pembuat dokumen panorama. Meskipun bukan pengganti pemindai alas datar atau scanner, aplikasi pembuat panorama dokumen ini berjalan pada platform seluler telepon yang pada dasarnya adalah pemindai berbasis kamera interaktif yang dapat digunakan dalam situasi yang tidak terlalu terbatas. Dibandingkan dengan scanner, konsep penggunaan solusi genggam ini sangat berbeda karena pengguna tidak dapat melakukannya. Diharapkan secara realistis untuk menangkap gambar berkualitas tinggi dari halaman dokumen yang lengkap. Sebaliknya, pendekatan kami bergantung pada interaksi pengguna secara real-time dan pengambilan gambar resolusi VGA yang didaftarkan dan di-blend bersama. Dan ini ada antarmuka pengguna interaktifnya. Jadi sebagai solusi, penulis ini telah mengembangkan metode di mana perangkat secara interaktif memandu pengguna untuk memindahkan perangkat. Misalnya di halaman surat kabar sedemikian rupa, sehingga gambar berkualitas tinggi dapat dikumpulkan dari bingkai video individu. Dan ini ada gambar satu, terlihat ini merupakan alur data aplikasi mosaiking. Jadi antarmuka tangkapan interaktif mengirimkan gambar ke bingkai evaluasi subsistem dan memberikan umpan balik kepada user. Dan nantinya bingkai terbaik akan dipilih, gambar dikoreksi, dan diinterpolasi. Tahap terakhirnya yaitu membangun mozaik. Jadi user nantinya akan memulai pemindaian dengan mengambil gambar awal dari beberapa bagian dokumen. Lalu aplikasi akan menginstruksikan user untuk memindahkan perangkat ke lokasi berikutnya. Dan arah pemindaian ini tidak dibatasi dengan cara apapun. Dan jalur gaya zigzag pun dapat digunakan. Jadi panduan pengguna dapat menggunakan sejumlah teknik di mana gerakan kamera diperkirakan berasal urutan bingkai gambar menggunakan metodologi yang dijelaskan. Lalu pengguna juga dapat diminta untuk mencadangkan atau dapat kembali ke wilayah dengan kualitas yang lebih rendah dalam proses pemindaian tadi. Dan hasilnya gambar halaman dokumen yang bagus dapat ditangkap untuk tahap penggabungan akhirnya. Seperti di atas, proses pengambilan gambarnya dapat dilihat. Dan ini ada gambar 2, yaitu
contoh ilustrasi membangun gambar halaman dokumen besar. Jadi gambar A ini adalah antarmuka pengguna interaktif membantu memperoleh gambar awal yang berkualitas baik, dan gaya pemindaiannya yaitu pemindaian zigzag seperti ini. Dan juga ini ada B, mozaik akhir diperoleh. Jadi gambar B ini mengilustrasikan mozaik dalam format RGB yang tidak terkompresi dan mendekati 5 MB, yang dibuat untuk halaman dokumen A4 dari 8 gambar VGA untuk menunjukkan kemampuan praktis dari platform saat ini. Perlu diperhatikan bahwa dengan bingkai resolusi yang lebih rendah, kesalahan pendaftaran dan pencampuran mudah dilihat, dan mengungkapkan kekurangan akhir dari metodologi ini. Selanjutnya ada grafis prosesor sebagai mesin computing. Jadi komputasi menggunakan GPU ini untuk melakukan tugas telah menjadi populer dalam aplikasi ilmiah. Karena komputasi GPU ini sangat cocok untuk pemrosesan paralel. Dalam kasus ini, GPU berguna sebagai prosesor bersama untuk menjalankan fungsi tertentu, sambil menggunakan sumber daya dengan nyaman dan mudah dibawa dengan API grafik standar. Dan pada kasus platform perangkat seluler ini, pilihannya pada dasarnya terdapat pada OpenGL IS, sedangkan profilnya tersemat pada OpenCL yang memungkinkan menawarkan fleksibilitas mirip dengan solusi khusus vendor seperti CUDA dan NVIDIA. Selanjutnya, mungkin saya lewati saja. Dan ada perkembangan di masa depan atau future development-nya. Jadi platform grafis ponsel yang sedang berkembang dimaksudkan untuk menggunakan GPU sebagai tujuan umum perangkat komputasi. Jadi mereka akan menawarkan fleksibilitas yang diperlukan untuk mempercepat visi algoritma komputer. OpenCL adalah bahasa pemrograman data heterogen dan tugas komputasi paralel di seluruh GPU dan CPU. Tujuannya adalah untuk memilih kembali OpenGL dan OpenAL yang merupakan standar industri terbuka untuk grafik 3D dan audio komputer untuk memperluas kekuatan GPU di luar grafik. Dan OpenCL ini mendefinisikan serangkaian fungsi dan ekstensi yang harus diimplementasikan oleh vendor perangkat keras. Jadi vendor harus menyediakan kompilator dan alat lain untuk mengeksekusi kode OpenCL pada perangkat keras khusus mereka. Dan OpenCL ini diimplementasikan pada sistem tertanam akan memungkinkan pembagian tugas dengan sangat paralel pemrograman melalui semua unit pemrosesan yang ada pada chipsetnya, seperti CPU, GPU, dan sebagainya. Dan aplikasi panorama dokumen ini sangat diuntukkan dari standar seperti OpenCL yang memungkinkan untuk didistribusikan tugas yang berbeda pada setiap langkah ke unit prosesan yang tersedia. Setiap bagian tertentu dari kode dapat dikompilasi untuk dieksekusi secara bersamaan, dan hal ini menyiratkan bahwa pemahaman yang baik tentang data dan kemungkinan paralelisasi menjadi langkah penting untuk desain yang sukses. Lalu ada ringkasan. Jadi penulis telah menyajikan sistem untuk membuat gambar mozaik dokumen dari bingkai video pilihan pada ponsel. Interaktivitas yang tinggi dicapai dengan memberikan umpan balik gerak dan kualitas waktu yang nyata sekaligus membimbing user. Dan gambar yang diambil secara otomatis digabungkan dengan kualitas yang baik dan resolusi tinggi. GPU perangkat seluler digunakan untuk mempercepat komputasi, dan berdasarkan percobaan penulis, penggunaan GPU ini dengan jelas mempercepat kinerja dan membantu dalam mengimplementasikan antarmuka user dan aplikasi pencitraan ini. Namun, GPU pada platform perangkat seluler adalah pengaya yang agak baru, terutama dimaksudkan untuk menampilkan grafik. Namun di masa depan, platform grafis yang sedang berkembang seperti OpenCL ini akan menawarkan lebih banyak fleksibilitas untuk pemrosesan gambar. Dan ini ada referensinya. Kurang lebih sekian untuk jurnal pertama. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Singgi, kekurangan dari yang aplikasi grafik panorama ini apa, Singgi? Tadi. Apa yang menjadi kekurangan? Kira-kira apa? Tadi kayaknya disebutkannya. Cek, halo Pak. Tadi terputus Pak. Ya, yang di jurnal ini yang menjadi kekurangan aplikasi ini apa, Nggi? Oh, jadi GPU pada platform perangkat seluler itu pengaya atau add-on yang agak baru Pak. Masihan, belum pada jurnal ini. Masih baru maksudnya gimana? Maksudnya belum banyak gitu Pak. Oh, jadi itu jadi kekurangannya ya? Ya.
Oke, kalau apa namanya? Kalau di masa depan apa yang mau dilakukan tadi Geser di ke masa yang Iya Pak, bentar Pak. di masa yang akan datang tadi artikel ini Oh aplikasinya iya. Di masa mau depan, dikembangkan. platform grafis yang sedang berkembang seperti OpenCL ini akan menawarkan lebih banyak fleksibilitas untuk pemrosesan gambar, Pak. Oh, jadi lebih fleksibel ya pemrosesan gambar. Iya, Pak. Oke, Singgi, terima kasih. Iya, Selanjutnya Pak. yang kedua judulnya apa? Silakan yang kedua. Siapa yang mau memaparkan? Muhammad Khairul Lutfi, Pak. Muhammad Khairul, silakan. Singgi, share, G. Sebentar. Waktunya 5 menit saja ya. Iya, Pak. Gimana? Oh ya, sudah ya. Ya, di sini saya akan menyampaikan jurnal kedua yang berjudul Perancangan Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk Pembelajaran Bahasa untuk Simulasi Ujian Nasional. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi mobile pembelajaran bahasa berbasis Android untuk simulasi ujian akhir mata pelajaran bahasa Inggris siswa SMP. Metode yang digunakan dalam membangun aplikasi adalah software development life cycle dengan metode waterfall. Komputer kemudian mengirim ke data perangkat Android melalui JavaScript objek nasional. Ini sebagai perantara antara server dan aplikasi Android. Oleh karena itu, pengguna juga melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi simulasi yang berjalan pada platform Android. Guru dapat mengelola soal dan melihat nilai yang telah dicapai siswa. Literatur review. Agar penelitian ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini sebagai bahan acuan perancangan aplikasi. Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan aplikasi mobile untuk pembelajaran bahasa dan penggunaannya untuk siswa sekolah menengah pertama dan guru.
Beberapa jenis penelitian serupa dijadikan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan tinjauan sebelumnya, peneliti membuat aplikasi terobosan baru dan teknologi aplikasi mobile akan dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk fitur untuk menampilkan soal-soal yang sesuai dengan ruang lingkup materi, dipilih sesuai ekspresi, bacaan, dan tata bahasa. Metode. Peneliti menggunakan metode software development life cycle dengan metode waterfall dalam membangun aplikasi pembelajaran bahasa berbasis Android untuk simulasi ujian akhir mata pelajaran bahasa Inggris siswa SMP. Ada 3 tahap yang dilakukan untuk penelitian ini. Yang pertama, tahap persyaratan. Pada tahap ini, pendefinisian kebutuhan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan guru bahasa Inggris sebagai subjek. Oleh karena itu, informasi dilakukan pada analisis sistem yang sedang berlangsung. Kemudian tahap kedua adalah desain. Siswa dan guru melaksanakan peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Perancangan yang dilakukan adalah perancangan basis data, perancangan tampilan, dan alur sistem yang dirancang. Alat yang digunakan pada tahap ini adalah YED. Tahap ketiga adalah implementasi. Pada tahap ini dilakukan perubahan desain menjadi program pengkodean yang menggunakan bahasa pemrograman Java dan alat bantu yang digunakan adalah Android Studio yaitu Firebase. Rancangan dan pembahasan. Yang pertama persyaratan, hasil wawancara dengan pengguna, yaitu guru bahasa Inggris, terdapat beberapa kelemahan pada sistem yang sedang berjalan. Yang pertama, pengelola soal latihan oleh guru masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, proses evaluasi hasil ujian oleh guru juga membutuhkan waktu yang lama sehingga siswa tidak dapat langsung melihat skor. Yang ketiga, siswa hanya dapat mengikuti latihan simulasi di sekolah dan tidak dapat berlatih simulasi berulang kali. Oleh karena itu, berdasarkan kelemahan sistemnya, maka dapat ditentukan kebutuhan dari kebutuhan sistem yang baru, yaitu yang pertama, aplikasi penyedia fitur berupa soal pilihan ganda secara acak dan siswa dapat mengerjakan soal latihan secara berulang-ulang, sehingga guru tidak perlu mencetak bahan simulasi soal ujian akhir. Yang kedua, aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk melihat skor yang diperoleh, sehingga dapat memudahkan siswa untuk melihat skor secara langsung. Selain itu, siswa dan guru dapat melihat pembahasan masalah yang sedang mereka kerjakan. Selanjutnya, terdapat diagram use case. Pengguna aplikasi dapat memilih menu yang memuat trik dan tips, petunjuk menjawab soal, simulasi ujian nasional, mata pelajaran bahasa Inggris, solusi dan tentang ujian nasional. Begitu pula siswa memilih menu solusi. Solusi pertama dan solusi kedua akan muncul di akhir tes. Pengguna, guru atau siswa dapat melihat skor setelah mengklik tombol selesai. Selanjutnya, desain basis data. Seperti di gambar, deskripsikan desain database aplikasi dengan menggunakan ERD. Entitas pengguna adalah generalisasi entitas siswa dan guru. Beberapa entitas siswa dapat melakukan banyak pilihan soal-soal ujian, termasuk fitur untuk menampilkan soal-soal yang sesuai dengan cakupan materi, dipilih secara ekspresi, membaca, dan tata bahasa. Selanjutnya, implementasi antar pengguna. Yang pertama, halaman utama. Seperti inilah halaman utama. Selanjutnya, menu login.
menu login untuk siswa, menu login untuk guru, masukkan pertanyaannya. Pertanyaan di situ ada input question, jawaban, dan submit. Yang ketujuh, skor atau tandai. Selanjutnya, menguji. Pada tahap pengujian, aplikasi ini menggunakan metode black box. Pengujian dilakukan untuk memastikan kesesuaian aplikasi untuk tujuan awal. Untuk memastikan bahwa semua fungsional berjalan sesuai, di sini ada pola pertanyaan yang terdapat guru dan admin, pola pertanyaan dan deskripsi. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini merancang aplikasi mobile pembelajaran bahasa berbasis Android untuk simulasi ujian akhir mata pelajaran bahasa Inggris siswa sekolah menengah pertama. Aplikasi ini memfasilitasi guru untuk mengelola soal yang disimulasikan oleh siswa baik secara online maupun offline. Komputer kemudian mengirimkan data ke perangkat Android melalui JavaScript sebagai perantara antara server dan aplikasi Android. Nama aplikasi ini adalah SOUND, yang merupakan singkatan dari soal ujian nasional atau soal ujian nasional. Sekian presentasi dari jurnal kedua dari kelompok 6. Maaf Bapak, suaranya ke-mute. Ya mati, Pak. Iya, maaf. Khairul, kalau melihat apa yang dipaparkan tadi, berarti aplikasi ini dibangun hybrid atau natif? Hybrid atau natif? Menggunakan platform apa dia? Hybrid atau natif? Ada yang bisa bantu jawab, kawan-kawannya? Natif, Pak. Hanya Natif. dibangun dengan satu platform, Pak. Oke. Menurut saya. Ya. Kemudian apa namanya? REST-nya tadi menggunakan apa buat komunikasi API-nya? Tadi ada juga pakai JSON atau XML. Tadi ada kayaknya JSON atau XML. Di kesimpulan tadi ada kayaknya di kesimpulan. Pakai JSON atau XML? JSON, Pak. Pakai JSON. Oke, terima kasih Khairul. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 6. MD Framework Approach and Guidelines for Mobile Application Development. Siapa yang mau memaparkan? Bentar, Pak. Yoga, Pak. Ya, Yoga ya. Waktunya 5 menit saja, ya. Nanti gantian sama kelompok 4.
Iya, sama kelompok 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari jurnal ketiga yang berjudul MD Framework Approaches and Guide for Mobile Application Development. Abstrak, permintaan yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat dari aplikasi perangkat pintar telah diperkenalkan ke pasar terlepas dari sistem operasi dan platform mereka di tahun-tahun belakangan ini. Aplikasi seluler dirancang untuk memberikan respons kepada pengguna dari layar sentuh terlepas dari bagaimana aplikasi tersebut dikembangkan. Faktanya, untuk merancang dan mengukur kualitas standar aplikasi wajib memiliki visi, misi, dan rangkaian nilai-nilai yang strategis. Sementara itu, berdasarkan masalah yang berbeda dalam desain aplikasi seluler, mengevaluasi persyaratan dan menemukan solusi yang tepat dalam aplikasi seluler adalah beberapa faktor paling penting untuk perancang aplikasi yang berharga. Meskipun demikian, melakukan serangkaian pedoman dan teknik untuk merancang aplikasi standar merupakan pendekatan penting dalam pengembangan aplikasi seluler. Dalam makalah ini, kami telah mengusulkan kerangka kerja yang luas dan rincian bagaimana melakukan kerangka kerja desain seluler yang baru. Kemudian, MD memasukkan arsitektur struktural, pedoman desain, prinsip, dan konsep teknik sebagai 4 elemen utama. Perkenalan. Pengembangan aplikasi mobile adalah salah satu revolusi dalam teknologi seluler, digital revolution. Fitur pengukuran yang unik dan kebaruan pengembangan aplikasi empedu adalah kualitas desain kerangka kerja untuk menghindari reputasi aplikasi dan peringkat pelanggan yang menghancurkan baik di App Store atau Google Play. Zhang dan Adipati mendefinisikan bahwa mengembangkan aplikasi seluler dengan antarmuka yang mudah digunakan sangat penting untuk keberhasilan adopsi dan penggunaan aplikasi. Merancang aplikasi seluler, salah satu fase penting dalam aplikasi seluler adalah metodologi pengembangan perangkat lunak, adalah desain. Melalui perancangan, solusi yang berbeda telah dievaluasi dan dikompromikan untuk menyediakan aplikasi seluler berkualitas tinggi dan ramah pengguna. Jacob dan Tarakan mendefinisikan bahwa untuk membuat aplikasi lebih ramah pengguna, QA memastikan bahwa aplikasi mudah diakses. Analisa masalah desain. Untuk mencapai reputasi yang sangat standar untuk aplikasi seluler Anda, harapan pengguna adalah bagian paling mendasar dari merancang aplikasi adalah untuk menemukan perilaku aplikasi dalam hal ramah pengguna dan mudah diinvasi dari satu smartphone ke beberapa operasi di smartphone lainnya. Pada awalnya, saat Anda memutuskan untuk mengembangkan aplikasi, penting untuk mengidentifikasi kesalahan desain yang umum terjadi dalam pengembangan aplikasi seluler untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Selain itu, makalah ini berfokus pada kesalahan desain yang sama atau serupa dalam aplikasi seluler. Kemudian ini menggambarkan solusi yang lebih baik untuk kesalahan desain. Kompleks dan kesalahan dalam pengembangan aplikasi seluler dan desain kerangka kerja dibuat frustasi dan tidak puas. Sementara pengembangan hanya mempertimbangkan fungsi aplikasi daripada desain kerangka aplikasi. Tidak dimiliki motivasi yang cukup, masalah yang tidak terkontrol yang dihadapi para perancang selama proses desain dan harapan idealis adalah kesalahan lain yang terjadi oleh perancang proyek. Terakhir, salah satu solusi hebat adalah memiliki lebih banyak pengalaman dalam desain aplikasi.
3. Desain aplikasi seluler. Dalam industri aplikasi seluler, kualitas aplikasi tercermin pada calon pengguna dalam bentuk grafik yang indah, interaksi sederhana, interaksi navigasi yang mudah, dan tinggi. Validasi di balik desain aplikasi seluler adalah untuk mengatur dan mengelola kompleksitas aplikasi. Meskipun penting untuk meningkatkan faktor utama dari desain yang buruk, dapat digunakan kembali aksesibilitas dan ramah pengguna yang memiliki dampak penting dalam mendesain aplikasi. Karena pengguna memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap aplikasi yang menarik untuk mereka unduh. Desain yang dirancang dalam baik untuk aplikasi seluler menyediakan antarmuka pengguna yang diinginkan terfokus dan terarah untuk setiap bagian tertentu secara efisien dan akurat. Kerangka MD terdiri dari 4 segmen inti. Di sini dapat dilihat 4 segmen inti dari desain MD. Angga, sebentar ya. Ya, Pak. Oke. Angga, poin utama dari artikel ini apa enggak? Bisa enggak singkat saja kira-kira apa saja? Di bawah ada Aldoni, Pak, yang terusin yang bawah, Pak. Aldoni. Iya, Pak. Intinya itu ada ini, Pak, ada 4 elemen tadi itu, Pak, yang baru disebutin tadi. Ada struktur arsitektur, desain window, di teknik, dan desain partisipal dan konsep, Pak. Ini 4 faktor yang digunakan untuk apa? Untuk mendesain aplikasi tadi, Pak. Oh gitu. Bedanya dengan desain atau metode sebelumnya apa kira-kira? Ini kalau dibaca lebih apa? Lebih terstruktur mungkin, Pak. Lebih terstruktur. Oke. Ya, saya rasa cukup. Nanti yang kelompok 6 sudah dikirimkan ya. Karena waktunya sangat mepet, jadi kita lanjut ke kelompok 4 ya. Baik, Pak. Oke, Angga dan kelompok dan Aldoni, terima kasih ya. Iya, Oke, Pak. kita lanjut ke kelompok ya. Kita lanjut ke kelompok 4, silakan. Kelompok 4 itu ada Alan, Angga, Teddy, sama Wildan. Yap. Gimana? Ada yang angkat tangan? Silakan, Putri Amelia, atau ada yang mau bertanya? Oh, Pak gue yang angkat tangan. Faisal mungkin bisa di mute dulu, Faisal. Faisal Pamungkas, oke. Wildan, mau presentasi pertama? Iya, Pak. Oke, silakan. Judulnya apa, Wildan? Sabar, Pak. Iya, Pak. Judul pertama, desain arsitektur sistem untuk komputer multimedia. The design of system architecture for mobile multimedia computer ya. Betul. Oke, silakan. Waktunya 5 menit saja. Kalau bisa sih resumenya saja yang dibaca. Silakan.
Silakan kelompok 4. Ya, Pak. Ya. Boleh resumenya saja ya, coba ya. Sembari di-share juga. Ya, Pak. Pertama, desain arsitektur sistem untuk komputer multimedia seluler. Maaf, Masalah bisa di-share? Bisa di-share dulu biar terlihat. Di-share materinya. Belum. Sabar, Pak. Jaringannya, Pak. Sembari saya absen ya. Anissa, nggak ada Anissa. Anissa Yolanda, nggak ada ya. Fetri, tidak ada Fetri. Oke. Iya, Pak. Udah ada, Pak ya? Sip. Akhirnya udah absen belum, Pak? Frisky, tidak ada Frisky. Desain arsitektur sistem untuk komputer multimedia seluler. Masalah paling menarik dalam komputasi seluler adalah menjaga konsumsi energi ponsel tetap rendah. Sistem seluler hari ini, komunitas penelitian dan industri telah mengeluarkan upaya yang cukup besar terhadap komputasi seluler dan desain komputer portabel dan perangkat komunikasi. Gadget murah yang cukup kecil untuk dipasang di saku seperti PDAS, komputer laptop, dan kamera digital. Bergabung dengan jajaran komputer, netbook, ponsel, dan video game, saat ini komputer portable menjalankan aplikasi interaktif yang paling umum seperti pengelola kata dan spreadsheet tanpa penunda komputasi yang nyata. Perangkat ini sekarang mendukung berbagai fungsi yang terkembang dan beberapa perangkat bertemu menjadi satu unit. Komputer pribadi menjadi bagian integral dan beberapa perangkat bertemu dari kehidupan sehari-hari. Karena peralatan portable seperti jam tangan dan ponsel telah menjadi selama beberapa tahun terakhir. Munculnya komunikasi nirkabel dan peningkatan besar dalam teknologi yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan banyak fungsi dalam satu chip. Telah teknologi yang kemungkinan kita untuk mengintegrasikan banyak fungsi dalam satu chip telah membuka banyak kemungkinan untuk komputer seluler, komunikasi, pemrosesan data, dan hiburan akan didukung oleh platform yang sama, ditingkatkan oleh konektivitas di seluruh dunia yang disediakan oleh internet. Oke, Wildan. Saya udah nangkep ini. Wildan, apa hubungannya konsumsi sama komputasi? Kira-kira di artikel ini dijabarkan seperti apa poinnya? Konsumsi energi itu
diceritakan penting tidak di sini? Iya, Pak. Kenapa kira-kira? Mengapa konsumsi energi itu menjadi isu yang penting di sini? Karena kita harus menghemat sumber daya, Pak. Sumber daya. Oke. Iya, Pak. Dijelaskan di sini ya? Iya, Pak. Ada teknologi yang digunakan tidak untuk penghematan energi di baterainya misalkan? Maksud saya di sini membicarakan teknologi baterainya enggak? Nggak ada, Pak, kalau teknologi baterainya, Pak. Oh gitu. Iya, Jadi Pak. lebih ke arah apa dia? Lebih ke arah konsumsi, Pak. Konsumsinya. Iya, Pak. Oke. Oke, Wildan. Cukup ya. Kita lanjut ke kawan berikutnya ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Selanjutnya siapa? Saya, Pak. Teddy Krisnandi, Pak. Teddy, boleh. Silakan di-share. Resumenya saja yang disampaikan ya, Teddy ya. Jadi baca semuanya. Iya, Pak. Judulnya apa, Ted? Judulnya tentang tren arsitektur prosesor ponsel. Oh, tentang prosesor ya. Oke. Baik. Tren arsitektur prosesor ponsel. Ponsel telah menjadi bagian dan paket kehidupan kita. Otak ponsel adalah prosesornya. Perangkat semikonduktor, chip CPU ditempatkan di dalam paket chip yang mengurangi efek pemanasan. Ini dirancang untuk beroperasi pada tegangan yang lebih rendah dibandingkan dengan desktop dan dengan peningkatan kemampuan atau mode tidur. Kita dapat mengontrol tingkat daya prosesor seluler dan bahkan dapat mengubah bagian chip ketika mereka tidak digunakan. Frekuensi jam yang disebut dibeli di ponsel untuk meningkatkan masa pakai baterai. Tahun 2016 hingga 2020 lebih berfokus pada peningkatan fitur yang ada daripada memperkenalkan fitur baru. Ponsel telah berubah dari perangkat yang baru saja digunakan untuk berkomunikasi ke sumber pengetahuan. Transformasi ini hanya dimungkinkan dengan bantuan perbaikan prosesor. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempelajari tentang perubahan yang dibawa dalam 5 tahun terakhir dalam prosesor. Oke, jadi sebentar. Sudah kita tangkap ininya. Jadi di artikel ini diceritakan 5 tahun yang sebelumnya seperti apa prosesor itu tadi? Tujuan dari pengajaran tentang kalau yang 5 tahun sebelum ini kan ponsel hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, Pak. Sedangkan di tahun sekarang ini ponsel sudah digunakan untuk banyak hal seperti game seperti mobile. Habis itu tentang media seperti Instagram, Facebook segala macam. Kalau dulu kan masih Facebook doang, yang paling difokuskan untuk berkomunikasi. Kemudian teknologi apa yang diterapkan di prosesor pada artikel ini? Ada teknologinya nggak apa? Terus Pak, bentar ya Pak. Teknologi.
Teknologi AI ya. Bukan. Di situ ada tuh chipset prosesor seluler tipe 21 prosesor sinyal adalah mikroprosesor untuk Oh iya Pak. gitu. Beberapa prosesor DSP atau perangkat keras yang dibangun oleh arsitektur canggih diperlukan untuk memenuhi semua layanan tambahan ini, yaitu 2 chipset oleh arsitektur prosesor seluler tipe 2 D1 prosesor sinyal digital ini. Cuma 2 itu Pak. Untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tujuannya prosesor itu untuk memproses sinyal digitalnya ya? Iya Pak. Jadi kan kalau dulu difokuskan untuk berkomunikasi doang. Kalau sekarang kan banyak bisa digunakan lebih dari berkomunikasi. Oke, Teddy, terima kasih. Silakan yang terakhir siapa? Baik Pak, terima kasih. Presentasi terakhir oleh siapa? Kelompoknya Teddy. Kalau nggak Alan, Pak. Alan. Sama juga. Boleh, silakan. Oke, ambil poinnya ya. Jadi maksudnya gini, kalian cerita dengan bahasa kalian sendiri di abstraknya itu. Ceritakan saja dengan bahasa sendiri bahwa artikel ini adalah seperti ini, tujuannya seperti ini. Kalau misalkan ada kekurangannya, kalau ada kelebihannya seperti apa. Jadi jangan dibaca semuanya maksudnya. Silakan. Heterogenitas platform aplikasi seluler, Android versus Windows Phone versus iOS versus Firefox OS. Smartphone modern memiliki spektrum fitur yang semakin canggih, membuka peluang untuk inovasi yang dipimpin perangkat lunak berjumlah besar platform. Jadi hampir semua orang berlomba-lomba yang membuat semacam platform yang bisa dibikin untuk menjadi yang paling banyak digunakan usernya. Hitungannya kayak hebat-hebatan lah. Jadi yang pertama itu Android. Google adalah salah satu Google merilis Android pada November 2007 di bawah kerangka Open Handshake Alliance dengan tujuan menjadi arena open source untuk pengembangan perangkat lunak di platform seluler. Android adalah sistem operasi seluler open source berdasarkan kernel Linux dan memfasilitasi pengembang untuk menulis kode terkelola di Java menggunakan library Java yang dikembangkan Google. Oke. Sorry, siapa ini yang presentasi? Alan, Pak. Alan, coba lihat judul yang di atas Alan. Jadi dari keempat platform, mana yang paling direkomendasikan? Pada artikel apa? Ada 2. Apa saja itu? Android sama iOS. Android dan iOS. Kenapa direkomendasikan? Karena kalau Android itu dia open source, terus kalau iOS itu lebih ke privacy-nya dia paling bagus, Pak. Sama lebih stabil, soalnya chipnya juga buatan Apple sendiri. Oke. Kalau Windows atau Firefox, kenapa? Tidak direkomendasikan. Itu karena penggunanya kurang, Pak, jadinya kayak nggak dilanjutin lagi gitu. Peminatnya kurang ya? Ya. Oke. Ya. Oke, bagi kawan-kawan yang kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 7 yang minggu sebelumnya, nanti tolong dikirimkan laporan draftnya ya. Kemudian yang kedua, untuk kelompok minggu berikutnya, nanti tidak usah dipresentasikan semuanya. Jadi kalian presentasi saja abstraknya aja. Maksudnya
kesimpulannya aja lah seperti apa gitu. Maksudnya supaya nggak terlalu lama, kasihan juga kawan-kawan, karena kita selama puasa ini dibatasi cuman sampai jam 3 aja. Gitu. Mungkin gitu ya. Baik Pak. Oke. Ya Pak. Terima kasih Pak. Yang belum mengumpulkan draft laporan dan yang sudah presentasi minta tolong segera dikumpulkan. Kemudian saya absen sebentar. Ilham, ada Ilham? M. Zaki Abdillah, tidak ada. Muhammad Renaldi Febriansyah ada nggak tadi ya? Ada Pak. Ada. Rince, ada nggak Rince? Nggak ada kayaknya. Oke, kemudian Rona Cita ada? Tidak ada ya. Oke, yang tidak saya sebutkan sudah saya absen ya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.